nama budaya bagi kita semua. Semoga pada hari yang berbahagia ini kita. I would like to welcome everybody to this very special Internationally Professional Press Conference held in Indonesia, Jakarta, Indonesia. Ini daripada Perak, where this is. Desainer yang saya bawa tentunya desainer yang mana mereka adalah desainer yang sebenarnya memiliki bakat, memiliki brand yang memang sudah punya nama di kotanya atau di kelasnya, tapi belum punya kesempatan untuk mempromosikan diri atau membranding diri, gitu kan. Sehingga kesempatan ini saya pakai untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasakan apa yang saya rasakan, gitu kan. Karena kiprah kita di event yang setara dunia seperti ini dan di negara yang memang masih satu rumpun, rasanya akan membawa semacam kecanduan ya kalau bagi saya ya, bahwa oh ternyata International Fashion Week gitu kan, international event fashion ini tidak semengerikan yang orang-orang pernah ikuti gitu kan. Karena teman-teman di IPO sendiri itu sangat-sangat humble, welcome, helpful. Jadi bagi saya ini harus dirasakan juga oleh teman-teman desainer yang mau go internasional tapi nggak tahu how itu step kesananya itu nggak tahu bagaimana. Jadi ketika ternyata semudah dan senyaman itu kan mereka juga akan menjadi kecanduan sendiri gitu. Pasca COVID pasti semua berubah ya. Fashion industry ya sedikit banyak terganggu. Orang lebih memilih healthy business, orang lebih memilih consumer good business daripada fashion. Tapi kalau Indonesia sendiri rasanya tentang fashion ini masih semacam kayak satu prospek bisnis yang bagus. Karena daya jual dan daya belinya juga tinggi. Hanya masalah kita siapa captive market kita, strategi marketing kita. Kalau masalah desain rasanya tidak cukup sulit ya. Indonesia juga bukan tipikal masyarakat yang dengan menggunakan extraordinary wearing atau segala macam. Mereka lebih ke ya lebih timur lah ya, lebih sama Malaysia. Jadi selama itu masih bisa dipakai untuk sehari-hari dan itu pasti daya belinya juga luar biasa. Dan di IPO sendiri saya lihat sesuai dengan pengalaman saya, tidak ada fashion yang ditampilkan yang aneh-aneh gitu ya. Semuanya memang usable ya, bisa digunakan ready to wear, ready to sell, ya kan ya. Kalau misalnya busana-busana kutur juga, karena para desainer itu juga tahu kemana marketnya juga ini sih. Ada Bapak baju nanti yang Ibu bawa ke sana? Kalau saya tahun ini hanya bawa satu brand karena memang saya konsepnya lagi membuat konsep abaya, di mana after show-nya nanti saya akan penjualannya ke Timur Tengah. Konsepnya tetap kolaborasi dengan material lokal, dengan kearifan lokal, tapi tapis. Kalau dulu sebelumnya saya batik, sekarang tapis Lampung. Oke. Jadi nanti ada abaya tapis, temanya The Krakatau. Saya sekaligus mempromosikan tapis dan penjualannya juga lumayan cukup tinggi kan, karena memang materialnya sudah mewah dan Timur Tengah tahu sendiri ya, abaya pakaian resminya dan mereka identitinya adalah glamor, dan ya mudah-mudahan setelah ini bisa masuk ke pasar Timur Tengah. Ada target khusus nggak sih Bu balik lagi nih ke IPO? Saya pertama makin banyak desainer-desainer yang setelah saya mereka memberanikan diri untuk mengikuti ajang internasional, khususnya akan menjadi desainer tetap, karena saya lihat IPO Fashion Week sendiri terus continue setiap tahunnya konsisten dan makin besar, negara yang ikut juga makin banyak dan fasilitas yang diberikan oleh founder juga kayak tahun ini masuk ada magazine sehingga bisa direct kontak. Waktu tahun saya belum ada. Jadi makin banyak publicity-nya Bu ya. Makin banyak gitu kan, jadi dari founder sendiri sangat concern
atas kemajuan desainer khususnya dari negara lain gitu kan. Yang kedua adalah ya tadi connection, dengan memperluas connection jaringan, pastinya juga mindset dan pola pikirnya tidak hanya bagaimana menjual di Indonesia tapi menjual di luar, karena 3 hari acara ini kita setiap hari beberapa jam itu akan terus-menerus ngobrol dengan para desainer, pelaku bisnis dan dari banyak sektor. Itu all about how to sell, how to develop, how to create produk gitu. Jadi impact positifnya juga luar biasa. How to promotion tentang 1 juta of course. Terakhir buat penonton Indonesia mau ke IPO atau Ibu mau promosikan, silakan. Pecinta fashion juga. Untuk pelaku industri fashion, baik itu desainer, baik itu produksi dan penjualan fashion Indonesia, mari kita kembangkan fashion Indonesia sebagai sarana untuk penunjang dan pendukung dari program pemerintah, yaitu Indonesia menjadi pusat fashion dunia, karena memang kita kaya akan budaya dan art yang luar biasa, sehingga kalau fashion Indonesia akan menjadi acuan untuk menjadi pusat fashion dunia, rasanya pantas. Dan IPO Fashion Week atau International IPO Fashion Week adalah batu loncatan yang bagus, karena di sini kita bisa mengetahui the small line business fashion dunia gitu. Tapi yang jelas harus ada keberanian untuk berkarya, jangan takut, karena International Fashion Show itu tidak semengerikan yang kita dengar, dan apalagi kalau kita berada di vibes yang benar, vibes yang positif, humanity. Satu lagi yang saya belum sampaikan, IPO Fashion Week ini founder-foundernya sangat-sangat menjadi role model saya, karena mereka tidak hanya business oriented. The business is up to you, depend on you, how you promotion your product. Tapi ada satu yang bisa di-share bahwa mereka itu kental sekali dengan humanity-nya, gitu kan. Jadi luar biasa, so humble, the team so humble, dan connection yang mereka panjang, how maintain the designer dari negara lain, sangat positif. Jadi untuk teman-teman pelaku industri fashion, jika tahun depan diadakan lagi, saya mau akan lebih banyak lagi pelaku industri fashion Indonesia yang mengikuti ajang ini. Terima kasih. Halo teman-teman pencinta fashion Indonesia, saya Haryanti Abu Bakar daripada kantor Tourism Malaysia di Jakarta. Kepada semua peminat fashion yang berada di Indonesia, silalah berkunjung ke Malaysia, iaitu ke International IPO Fashion Week yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Ipoh Perak.